Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, assalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini untuk menjalankan kegiatan PKM pada pekan 7 pada hari ini. Baik, pada hari ini kami akan menyampaikan materi tentang hadis tentang taun atau wabah adalah kesyahidan. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi pertama. Hadasana Hamidun bin Umar Al-Bukhrawi, hadasana Abdul Wahid yakni bin Ziyad, hadasana Asimun an Hafsah binti Sirin qalat qala li Anasu bin Malik bima mata Yahyi bin Abi Amrah qalat qultu bi ta'uni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu syahadatun likulli muslim, rawahul Muslim, yang artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar Al-Bukhrawi menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami Ashim dari Hafaz binti Sirin, ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amrah meninggalkan karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah bersabda, ta'un adalah syahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim, ayat nomor 4944. Syahid hadis, syarah hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid disebut syahid. Di antaranya pendapat An-Nadhr bin Shumail, karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Pendapat dari Ibnu Al-Anbari, karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkannya baginya. Pendapat lain karena saat ruhnya keluar, dia menyaksikan banyak karomah untuknya dan dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmah, atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para Rasul, atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya, atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya dan lain sebagainya. Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kalimat yang termasuk dalam syahid, yaitu hadis Abi Malik Al-Asy'ari secara marfu, siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya, atau segala bentuk kematian yang dikehendaki Allah Ta'ala, maka dia syahid. Yang disahihkan Daraqutni dari hadis Ibnu Umar, artinya orang asing adalah syahid. Riwayat Ibnu Hibban, hadis Abu Humairah, barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid. Riwayat At-Tabrani dari hadis Ibnu Abbas secara marfu, seorang yang mati di atas tempat tidurnya, dia jalan Allah adalah syahid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Boim selaku pemateri utama yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya untuk pemateri kedua, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Mutiara Fajriata Brila akan melanjutkan pemaparan materi dari Ibu Ain. Di sini saya akan melanjutkan tentang syarah hadis. Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas itu merupakan bentuk keutamaan dari Allah SWT atas umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas itu tidaklah sama tingkatannya. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Anbasah, yaitu sesungguhnya Nabi ditanya, jihad apakah yang paling utama? Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya, maksudnya itu perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada, orang-orang yang mati syahid, menjadi dua. Yang pertama itu syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Yang kedua itu syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah disebutkan di atas, yang merupakan yang mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada, orang yang berperang di jalan Allah. Namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Ibnu Hajar mengutip hadis marfu riwayat dari Ibnu Majah bin Ahmad, yaitu para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun. Maka dikatakan, lihatlah pada luka-luka mereka. Apabila menyerupai luka-luka orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka, orang yang meninggal akibat wabah taun, itu dihitung bagian dari mereka, dan bersama mereka orang yang gugur berperang di jalan Allah karena bersamaan luka mereka. Nah, maka berdasarkan hadis ini, penyebutan syahid bagi yang meninggal bukan karena perang di jalan Allah itu adalah bentuk majaz atau metafora. Nah, selanjutnya itu ada pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Di sini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad SAW adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena wabah. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Karena materi semua sudah dipaparkan oleh kelompok kami, maka selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Bagi para partisipan yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau ketik di kolom chat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat dari saudari Silva, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lain yang akan masuk. Saya ulang pertanyaannya. Di sini, Assalamualaikum, izin bertanya, mati syahid karena wabah itu dilihat dari bagaimana orang tersebut menghadapinya, atau semua orang yang terkena wabah meski ia terus-terusan mengeluh dan menyalahkan takdir hingga meninggalnya dapat dikatakan mati syahid juga.
Di sini saya akan mencoba menjawab. Salah satu pakar ilmu Al-Quran, Kiai Haji Ahsin Sakho, memang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan beberapa orang yang mendapatkan gelar syuhada meski bukan meninggal karena perang fisabilillah atau perang ketika mempertahankan Islam seperti itu. Orang-orang tersebut adalah yang meninggal karena tenggelam, sakit perut, wabah penyakit atau taun, atau karena tertimpa reruntuhan. Jadi seseorang yang meninggal dikarenakan terkena suatu wabah itu juga bisa dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Kemudian di sini juga ada anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Kiai Haji Hamdan Rashid juga mengungkapkan hal yang serupa. Dia menjelaskan berdasarkan syariat Islam. Gelar mati syahid ini hanya dianugerahkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang muslim yang taat dalam menjalankan perintah agamanya lalu meninggal karena salah satu faktor di atas atau meninggal karena terkena suatu wabah, maka berhak disebut syuhada atau orang yang meninggal syahid. Namun tidak berlaku bagi orang-orang selain muslim atau orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Kiai Haji Hamdan Rashid. Jadi di sini menurut saya jika seseorang yang terkena suatu wabah penyakit kemudian dia mengeluh dan menyalahkan takdir, itu sama saja dia tidak menerima cobaan yang Allah berikan kepadanya dengan lapang dada dan dengan sabar gitu. Otomatis orang tersebut itu sudah durhaka kepada Allah. Jadi untuk ketika dia meninggalnya, apakah dia mati syahid atau tidak, itu wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu, karena dia selama terkena wabah itu selalu mengeluh dan menyalahkan takdir gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Bismillah. Di sini saya coba izin untuk menjawab pertanyaan yang kedua ya dari M. Yusuf. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Assalamualaikum. Apakah orang yang terkena wabah karena ulahnya sendiri jika ia meninggal dapat dikatakan mati syahid? Jadi dalam hal ini seseorang yang bisa dikatakan meninggal dalam keadaan syahid atau tidaknya itu dapat dilihat dari sikapnya atau perilakunya dalam menyikapi wabah tersebut. Menurut Kiai Mukti Ali Quraisy, sikap seseorang muslim yang harus mentaati protokol kesehatan sebagai bagian dari salah satu ikhtiar dalam menghadapi wabah taun atau COVID-19 ini. Mereka berikhtiar untuk mentaati protokol kesehatan seperti menjaga pola makan, memakai masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar agar tidak terpapar virus atau wabah tersebut. Dalam kondisi seperti ini juga, jangan sampai kita itu malah tidak mentaati protokol kesehatan. Sebab jika tidak, kita seperti sedang membuat celaka yang tentunya dapat membahayakan diri kita dan orang lain. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Yang artinya, janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan itu dengan tangan sendiri. Lalu selain itu juga dikatakan dalam sebuah hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la dororo wala diroro, yang artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi apabila seseorang muslim yang tidak mentaati protokol kesehatan lalu terpapar dan meninggal akibat wabah, maka ia dapat dikatakan meninggal dalam keadaan tidak syahid. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman
Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Baik, karena semua pertanyaan sudah dijawab, mari kita akhiri pertemuan PKM pada hari ini. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan ilmu menambah wawasan ilmu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada berpartisipasi.